Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat teriring salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kami angkat pada kuliah subuh pagi hari ini adalah tentang kunci-kunci atau sebab-sebab yang mendatangkan rezeki. Kita akan membahas tentang pentingnya rezeki. Ada hal-hal yang dianjurkan oleh syariat kita yang selayaknya diperhatikan dan dijalani oleh seorang hamba agar rezeki itu dimudahkan baginya. Tentu masalah rezeki dan harta adalah sesuatu yang wajar, karena di antara tabiat manusia adalah menyukai hal-hal yang berkaitan dengan harta, menyukai yang berkaitan dengan aset, kekayaan. Dan seorang manusia tidak ingin hidup dalam kekurangan dan yang sejenisnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara sifat-sifat manusia adalah sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan manusia itu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya engkau wahai manusia, kecintaanmu kepada harta benar-benar berlebihan. Para ulama menafsirkan lihubbil khairi, al khair di sini adalah harta. Jadi kecintaan manusia terhadap harta itu sangat kuat. Oleh karenanya wajar jika semua orang merasa khawatir dengan kemiskinan, dan dengan sebab itu mereka berusaha untuk mencari harta. Karena kemiskinan adalah sesuatu yang tidak mengenakkan, apalagi ketika seorang tidur dalam kondisi lapar, atau bahkan bukan hanya dia yang lapar, istri dan anak-anaknya juga dalam kondisi yang lapar. Maka hal ini menjadi suatu perkara yang sangat menyedihkan. Oleh karenanya di antara doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhaji'. Wahai Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa lapar, karena ia adalah teman tidur yang paling buruk. Terkadang seorang mengalami keadaan di mana dia tidur dalam kondisi lapar, ditambah lagi istri dan anak-anaknya mengalami hal yang demikian. Ya, dikarenakan karena kondisi mereka yang serba kekurangan. Dalam hal ini terdapat beberapa hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW berlindung dari kemiskinan, berlindung dari kefakiran,
sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Wahai Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Wal qillah, dan aku berlindung kepadamu dari kekurangan, yaitu kekurangan harta. Wadzillah, dan kehinaan. Wa a'udzubika an azlima au uzlama, dan aku berlindung kepada engkau dari berbuat zalim dan dizalimi orang lain. Ya, demikian juga di antara doa Nabi Muhammad SAW, ya, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa min adzabin nar. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka dan dari azab neraka. Kemudian wa a'udzubika min fitnatil qabr, aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil ghina, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah akibat kekayaan. Wa a'udzubika min fitnatil faqr, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kefakiran. Ya, ini doa Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW berdoa berlindung dari kefakiran. Apa penyebab dari kemiskinan itu? Terkadang kemiskinan bisa menghalangi seorang dari banyaknya kebaikan dan ibadah. Dan terkadang kemiskinan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan, seperti mencuri dan sejenisnya, atau bahkan menjual kehormatannya, naudzubillah. Maka secara naluri, kemiskinan atau kefakiran adalah perkara yang tidak disukai oleh manusia. Oleh karenanya menjadi sesuatu yang wajar, sesuatu yang wajar jika manusia suka dengan mencari harta dan kekayaan. Tentu harus diatur dengan syariat dan tidak boleh berlebihan. Ya, syariat kita, agama Islam, membolehkan kita untuk mencari harta, tetapi harus diatur dengan syariat, tidak boleh berlebihan, harus memperhatikan aturan-aturan yang ada. Jangan sampai dia menerjang yang haram, jangan sampai dia mengambil hak orang lain, karena itu dilarang dalam syariat kita. Kemudian itu mukaddimah ya jamaah rahimakumullah. Kita akan sebutkan tentang sebab-sebab datangnya rezeki, sebab-sebab datangnya atau sebab-sebab mendatangkan rezeki. Jamaah rahimakumullah, secara umum sebab-sebab mencari rezeki terbagi menjadi dua sebab, yaitu sebab duniawi, yaitu materi, dan sebab ukhrawi, yaitu sebab-sebab yang berkaitan dengan ketakwaan. Kita akan bahas pertama, yaitu sebab duniawi. Sebab-sebab duniawi adalah sebab-sebab yang berkaitan dengan materi, yaitu seorang berusaha bekerja dengan apa saja yang Allah SWT mudahkan baginya, dengan cara yang halal tentunya. Terkadang seorang mendapatkan rezeki dengan berprofesi sebagai dokter, atau konsultan, pegawai negeri, pengajar misalkan, guru, atau pengusaha, atau apapun yang penting dia berusaha dan dengan cara yang halal. Pada sebab-sebab ini, yaitu sebab duniawi ini, semua orang baik kafir maupun muslim pandai melakukannya. Karena manusia diberikan kelebihan berupa akal pikiran, maka dari itu setiap orang bisa berusaha mencari pintu rezeki sekaligus sebab-sebabnya dengan cara yang halal. Namun ini bukanlah pembahasan utama, karena sejatinya kebanyakan orang pandai dalam masalah dunia. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Nabi SAW, kalian
umatku, kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia daripada aku. Ya. Jadi urusan dunia manusia lebih tahu. Tapi kalau urusan agama, Rasulullah SAW adalah yang lebih tahu. Jadi untuk urusan dunia manusia bisa memiliki cara atau mempunyai kreativitas untuk mencari rezeki itu. Kemudian yang kedua, sebab-sebab ukhrawi. Tadi sebab-sebab duniawi itu bekerja, baik itu dengan berusaha, dagang, ya, atau sebagai dokter, pegawai dan seterusnya. Kita akan bahas yang kedua, yaitu sebab-sebab ukhrawi. Sebab-sebab ukhrawi adalah sebab-sebab yang berkaitan antara seorang dengan Allah SWT. Apapun profesi dan pekerjaan seorang, hendaknya dia memperhatikan sebab-sebab ukhrawi ini, sebab-sebab yang mampu memberikan harapan untuk menambah rizkinya, tapi dengan cara yang berkah, bukan menambah rizki yang tidak berkah. Inilah hal-hal yang jika dikerjakan, maka Allah akan memberikan rizki kepada orang yang melakukannya. Banyak orang mempraktekkan hal tersebut dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki kepada mereka. Kita akan bahas sebab-sebab ukhrawi ini. Di antara kunci-kunci yang bisa membuka pintu-pintu rezeki adalah, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa bukanlah sekedar kata-kata yang diumbar, diucapkan dan didengarkan oleh banyak orang. Akan tapi takwa ini butuh untuk praktek. Takwa dalam arti anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau menghalangi dirimu dengan azab Allah. Engkau menjadikan dirimu dengan Allah dengan azab Allah itu penghalang. Itu artinya adalah takwa. Saya ulangi, takwa di sini definisinya adalah engkau menjadikan dirimu antara azab Allah itu penghalang. Sehingga jika disebutkan antara takwa dengan albir, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wa tanajau bil birri wa taqwa, tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebaikan dan takwa. Maka takwa digunakan sebagai konotasi yang berarti meninggalkan maksiat, sedangkan albir menjalankan ketaatan. Adapun jika hanya disebutkan takwa saja, maka lafal tersebut memiliki arti yang sama. Jemaah rahimakumullah, sebab yang pertama ini, ya, hendaknya seorang bertakwa kepada Allah SWT sesuai dengan kemampuannya, baik tatkala dia di khalayak ramai maupun sendirian. Apalagi di zaman sekarang ini, setiap orang sangat sulit untuk bertakwa. Ya, meskipun ya saat dia sedang sendirian, ditambah lagi dengan fasilitas internet, akan banyak maksiat yang akan dia lakukan. Bermacam-macam maksiat yang disepelekan oleh setiap orang di zaman ini, karena mereka sudah terbiasa dengan kemaksiatan tersebut. Ya, di antaranya maksiat yang dianggap sepele, yaitu memandang aurat wanita yang tidak halal baginya. Ya, ini sudah sering dan dianggap biasa. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman medsos sekarang ini. Maka dari itu, cara agar seorang dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, menjalin hubungan baik antara dirinya dengan Allah, karena itulah hal yang terpenting, dan tidak mendolimi orang lain, dan selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas dirinya, berupa sholat 5 waktu dan seterusnya. Maka apabila seorang bertakwa kepada Allah dengan berusaha melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangannya, insya Allah rezeki itu akan dimudahkan baginya.
dan dia akan dimudahkan segala urusannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Inna Allaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ya, jadi dengan bertakwa seorang akan dimudahkan rezekinya. Para ulama membahas ayat ini. Ayat ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa rezeki manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, rezeki yang sudah diprediksi, rezeki yang bisa diprediksi oleh setiap manusia. Gambarannya seperti ini, seperti seorang yang bekerja di sebuah perusahaan atau instansi, maka dia bisa menduga berapa penghasilan yang akan dia dapatkan. Atau seorang yang memiliki perusahaan, restoran ataupun toko, maka dia akan mengetahui penghasilan yang akan dia terima setelah barang-barangnya terjual. Yang kedua adalah rezeki yang di luar prediksinya atau persangkaannya. Dia sama sekali tidak mengetahui jalan rezeki yang tiba-tiba datang kepadanya tanpa dia duga. Ya, barangkali dia tidak menduga tiba-tiba mendapatkan bonus di luar gaji yang biasa diterimanya, atau tiba-tiba ada orang yang memberikan hadiah kepadanya, atau secara mendadak mendapatkan tawaran investasi yang menghasilkan keuntungan yang besar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, apabila Anda mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak engkau sangka-sangka, mudah-mudahan itu menjadi tanda bahwa engkau telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keuntungan bertakwa kepada Allah ini akan mendatangkan rezeki yang tidak kita duga-duga. Kemudian sebab selanjutnya, sebab yang bisa mendatangkan rezeki yaitu banyak mengerjakan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian wahai manusia. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi ayat ini menjadi dalil bahwasannya ketika seorang berhenti dari kesibukannya, yaitu dari bekerja, kemudian mengerjakan sholat, maka Allah akan melimpahkan rezeki kepadanya. Jadi sholat itu bukan menghalang rezeki, ya. Justru dengan memperbanyak sholat, seorang akan lancar rezekinya. Betapa banyak orang yang mengesankan atau menduga bahwa sholat menghalanginya dari rezeki. Padahal ya, untuk mengerjakan sholat hanya butuh waktu beberapa menit. Akan tapi dia berpikir atau menduga bahwa seakan-akan waktu yang dihabiskan untuk sholat di masjid akan menghalangi rezekinya, atau lantaran dia harus mencari rezeki untuk menafkahi kepada anak dan istrinya. Ya, ini salah besar. Justru sholat itu ya akan memperlancar rezeki kita, bukan menghalangi rezeki kita. Ya, begitu juga bagi seorang hendaknya sabar dalam memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan sholat, perintahkan istri kita untuk sholat dan anak-anak kita untuk sholat. Ya, baik ketika berada di rumah maupun ketika sedang bepergian. Inilah diantara hal-hal yang dapat mendatangkan rezeki. Kemudian jamaah rahimakumullah, diantara sebab-sebab mendatangkan rezeki yaitu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku berkata kepada mereka, yaitu Nabi Nuh berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Ya, dengan beristighfar itu niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi ayat ini menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam yang sedang mendakwai kaumnya. Seandainya kaumnya Nabi Nuh itu beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Bagaimana lagi dengan orang-orang beriman? Tidak mungkin bagi Allah membiarkan mereka. Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya yang kafir agar kembali kepada Allah, agar memeluk Islam, agar mereka beristighfar kepada Allah. Dan dengan istighfar tersebut Allah akan menurunkan hujan yang deras berupa hujan rahmat, bukan hujan azab. Kemudian Allah akan banyakkan harta dan anak-anaknya, dan Allah akan menjadikan kebun-kebun baginya dan mengadakan sungai baginya. Jadi dengan istighfar akan memperlancar rezeki, akan memperbanyak rezeki. Di antara faedah yang disebutkan di dalam ayat ini adalah bahwa seorang ketika memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan materi berupa harta, anak dan keturunan, menumbuhkan kebun-kebun yang kekeringan dan mengalirkan sungai-sungai. Kemudian sebab selanjutnya di antara sebab-sebab mendatangkan rezeki yaitu menjalin silaturahmi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senang agar dilapangkan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Hubungan silaturahim, menyambung hubungan silaturahim merupakan sebab di antara sebab yang bisa mendatangkan rezeki. Hubungan kekerabatan yang paling agung adalah hubungan seorang terhadap orang tuanya, terhadap bapak dan ibunya, kemudian kepada saudara-saudaranya, kemudian saudara-saudara dari ayah, paman atau paklik, kemudian saudara-saudara dari ibu, kemudian anak-anak mereka dan seterusnya. Ini merupakan sebab terbesar mendatangkan rezeki. Maka dari itu, apabila seorang ingin dimudahkan rezekinya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi, terutama dengan kedua orang tuanya, dengan mencari keridhaan kepadanya, membuat mereka ridho, membuat mereka bangga, membuat perasaan mereka senang dan rindu ingin mendengar suaranya. Maka apabila seorang muslim mampu mencari keridhaan orang tuanya, sabar dengan segala kekurangan dan kelemahan mereka, niscaya Allah akan melapangkan rezekinya. Kemudian sebab selanjutnya yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal di sini adalah menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita berusaha kepada Allah, hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bergantung kepada atasan kita atau bos kita atau yang memberikan gaji kepada kita. Gantungkan hati kita kepada Allah. Tanamkan pada hati kita bahwasannya yang memberikan rezeki itu hanya Allah. Sedangkan bos kita atau yang memberikan gaji kepada kita itu hanyalah sebab. Tanamkan pada hati kita bahwasannya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bertawakal kepada Allah, maka itu bertanda bahwasannya tauhidnya telah benar dan hakikatnya yang memberikan rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala.
kita bisa mengambil pelajaran dari burung. Burung itu ya berangkat di pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian pulang ke sangkarnya ya dalam keadaan kenyang. Ya, Pak, berangkat dalam keadaan lapar, kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung yang pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Ya. Kemudian sebab selanjutnya yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ya, sungguh jika kamu bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambah nikmatmu. Jika kamu ingkar, ya jika kamu mengingkari nikmat Allah, maka azabnya sangat berat. Maka hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rizki yang telah Allah berikan kepada kita, dan hendaknya kita qanaah, menanamkan qanaah, yaitu menerima apa yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini dengan 3 hal, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia mengakui bahwasannya semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji bahwasanya apabila kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Kemudian sebab selanjutnya ini, dan ini yang terakhir insyaallah, yaitu menunaikan haji dan umrah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Iringilah haji dengan umrah, karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa, sebagaimana karat menghilangkan karat dari besi." Maksud hadis ini adalah menunaikan haji dan umrah setiap kali dia mendapatkan rezeki. Meskipun dua hal ini, yaitu menunaikan haji dan umrah, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tentunya seorang ketika melaksanakan dua ibadah ini, hendaknya tidak mengabaikan kewajibannya dalam memperhatikan nafkah terhadap keluarga dan kerabatnya. Ya, dia dapat menggunakan hartanya untuk menunaikan haji dan umrah. Manfaat haji dan umrah tidak hanya untuk menghapuskan dosa, tetapi juga untuk menghilangkan kefakiran atau kemiskinan. Apabila seorang mampu menunaikan haji dan umrah terus-menerus, maka Allah akan menjaga rezekinya dan tidak diberi musibah berupa kemiskinan. Ya, jadi umrah dan haji itu bukan sebab kemiskinan, tetapi umrah itu bisa menghilangkan kefakiran. Dan kita harus membenarkan sabda Nabi Muhammad SAW ini, ya, bahwasannya umrah dan haji bisa menghilangkan kefakiran, bukan justru membuat miskin, tidak. Maka hendaknya bagi seorang yang dilapangkan rezekinya, dimudahkan rezekinya, hendaknya dia menunaikan umrah dan haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk pergi ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.